Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya izin kepada Ibu dosen pengampu yaitu Vivin Wildanah MPD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Tia Rahman dengan NIM 23052033 dan rekan saya. Dan dengan saya Muhammad Mezaki Hidayat dengan NIM 23067052. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai pengertian, proses, dan peran guru dalam administrasi peserta didik, serta bagaimana penggunaan instrumen administrasi peserta didik. Next. Baik, pada materi pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan juga pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan dilakukan guna untuk kepentingan siswa. Administrasi peserta didik ini merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan di sekolah guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Administrasi peserta didik meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan dan juga penyuluhan, pengelolaan kelas serta pengelolaan data tentang siswa, dan selanjutnya mengenai pengertian administrasi peserta didik ini ada beberapa pendapat para ahli. Pendapat para ahli yang kami ambil yaitu Asnawier. Beliau mengatakan bahwa administrasi kesiswaan merupakan bagian kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah. Ini berupa kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, dan efisien guna tercapainya tujuan pendidikan. Jadi secara jelas administrasi peserta didik ini proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, serta sampai dengan murid menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Administrasi peserta didik ini dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan guru memberikan layanan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang dirasakan oleh siswa, serta apa yang dicita-citakan oleh siswa. Next. Selanjutnya materi yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Proses yang pertama ada perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu penerapan daya tampung sekolah dan penerimaan siswa baru. Sebeberapa daya tampung sekolah tersebut terhadap penerimaan siswa baru. Yang kedua ada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dikbud. Maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru atau sebagai acuan dalam penerimaan siswa baru. Yang ketiga, mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Selanjutnya, ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan publikasi. Yang kedua, merancang dan menyediakan formulir pendaftaran. Yang ketiga, melayani proses pendaftaran pada hari H. Yang keempat, melaksanakan penyaringan siswa. Dan yang kelima, mengumumkan calon siswa yang diterima. Yang keenam, menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Proses administrasi peserta didik yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Orientasi ini berupa mengenalkan bagaimana kehidupan sekolah baru kepada peserta didik. Yang kedua, melandaskan karakter yang sikap yang tepat dalam sekolah, bagaimana karakter yang baik dan bagaimana sikap-sikap um, yang bisa diterapkan dalam sekolah baru tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan fasilitas apa saja yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat, memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik. Aktivitas non-akademiknya seperti ekstrakurikuler misalnya, seperti pramuka. Dan yang kelima, memperkenalkan program sekolah di awal pembelajaran.
Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam membuat aturan, aturan sangatlah penting dan juga adanya disiplin karena di sekolah tempat untuk menanamkan sikap disiplin sehingga tata tertib dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui jalur organisasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan juga pramuka. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya Zaki, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan yaitu ten- eh, saya akan menyampaikan tentang instrumen administrasi peserta didik dalam manual serta elektronik untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka banyak media dan bahan-bahan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku dan buku-buku dan juga jurnal serta bahan-bahan ajar lainnya, yang mana akan menjadi acuan untuk mendukung dari administrasi peserta didik nantinya. Adapun adapun bagian-bagian dari instrumen administrasi di bagian manual dan juga elektronik antara lain yaitu yang pertama yaitu buku induk, yang kedua buku kleper, yang ketiga yaitu buku buku kedaftaran keadaan siswa, yang kelima yaitu daftar kehadiran siswa, dan yang terakhir yang keenam yaitu file penyimpanan berkas data-data dari siswa. Selanjutnya yaitu eh, untuk materi peran guru dalam administrasi peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, yang mana berperan dalam mempermudah siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan juga mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi untuk menjadikan acuan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, dan menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi bagi siswa untuk kemajuan siswa, serta menciptakan disiplin sekolah dan juga kedisiplinan di kelas yang baik. Hal ini dilakukan untuk mengkondusifkan serta menjaga ketertiban di area sekolah dan juga kelas. Selanjutnya, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran untuk kelulusan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk di mana nantinya siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih baik atau ke jenjang setelah mereka melakukan kelulusan dari sekolah. Baiklah, untuk kesimpulan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zaki. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, administrasi peserta didik ini adalah seluruh proses kegiatan direncanakan atau diusahakan secara sengaja serta bimbingan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sementara proses administrasi peserta didik ini adalah perencanaan dan penerimaan siswa baru, orientasi siswa baru, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, dan juga pembinaan kesiswaan. Lalu pada instrumen administrasi peserta didik ini ada yang manual dan juga elektronik. Yang manual dan elektronik ini meliputi buku induk, buku kleper, buku daftar keadaan siswa, dan daftar kehadiran siswa. Next.
Selanjutnya ada file penyimpanan berkas siswa dan terakhir peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengkontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah dan juga kelas dan melakukan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada salah dan salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Hentikan rekaman kan, Tia? Ya.